Dan paling bagusnya ini tidak ada masa kadaluarsa kalau untuk arang. Selama arangnya bagus, arangnya keras, tidak ada masa kadaluarsa. Pertumbuhannya bagus. Tuh, akarnya sudah keluar. Boleh papan pakis seperti ini ditempel ataupun di dalam pakis cacah. Ini bisa tumbuh subur untuk anggreknya. Dengan media tanam ini, pertumbuhan anggrek bisa bagus karena mengandung unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan anggrek. Jadi media tanam ini bisa meminimalisir penggunaan pupuk kimia yang harganya cukup mahal. Media tanam yang bagus, media tanam yang cocok untuk kita sebagai pemiliknya atau yang merawatnya, itu akan menghasilkan anggrek yang sehat dan yang bagus tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membahas media tanam yang paling bagus untuk anggrek yang kita tanam tentunya. Semua media tanam sebetulnya bagus, cuman tergantung kepada perawatan dan teknik penyiraman, karena pada media tanam itu sangat erat kaitannya dengan intensitas penyiraman atau interval penyiraman. Jadi media tanam yang mana yang cocok untuk Anda disesuaikan dengan interval penyiraman yang bisa kita lakukan tentunya. Untuk yang pertama, yang paling utama yang harus dilakukan adalah menekan tombol like and tombol subscribe. Sekarang juga ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya. Yang pertama, media tanam yang bagus untuk anggrek adalah arang kayu. Seperti ini. Arang kayu sangat bagus untuk pertumbuhan anggrek, tapi tidak semua arang bagus. Yang bagus itu arang yang keras ya, yang teksturnya keras. Kalau yang teksturnya lembek atau berasal dari pohon yang tidak keras itu kurang bagus untuk anggrek. Jadi jika teman-teman mau memakai media tanam arang, usahakan cari arangnya yang keras. Semakin keras arangnya, semakin bagus nanti angreknya. Dan untuk media tanam arang harus disiram setiap hari. Itu kendalanya. Jika teman-teman memungkinkan menyiram setiap hari, sangat cocok memakai media tanam arang, karena ini cukup bagus tingkat porositasnya, air cepat keluar dan juga bisa menahan air tentunya ya. Ini bisa menahan air tapi tidak terlalu lama. Jika disiramnya atau kita tidak memungkinkan menyiram setiap hari, sebaiknya jangan memakai media tanam arang, atau bisa juga digabung dengan media tanam yang lain. Ini yang pertama, media tanam arang. Dan paling bagusnya ini tidak ada masa kadaluarsa kalau untuk arang. Selama arangnya bagus, arangnya keras, tidak ada masa kadaluarsa. Jadi bisa berpakai bertahun-tahun untuk jenis media tanam arang. Yang selanjutnya yang poros, kita dahulukan dari yang poros. Kita bisa menanam di kayu, bisa kayu hidup ataupun kayu mati seperti yang ini contohnya. Yang ini saya tanam di batang pohon asam Jawa, Tamarindus javanica. Pertumbuhannya bagus. Tuh, akarnya sudah keluar. Cuman memang kendalanya seperti itu, harus disiram setiap hari. Jika cuaca terik, disiram sehari 2 kali, pagi dan sore. Jika tidak terlalu terik, disiram pagi aja atau sore aja sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan lagi ke media tanam yang bagus untuk anggrek. Dari tingkat porositas kita dahulukan. Yang pertama arang, yang kedua tadi di kayu, dan yang ketiga di pakis seperti ini. Nah, ditanam di akar pakis seperti ini cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek. Cuman penyiramannya seperti tadi, harus setiap hari disiram. Jika cuaca terik, disiram pagi dan sore. Ini berasal dari akar pakis yang cukup besar, kemudian dipotong berbentuk lempengan seperti ini di papan pakis. Boleh papan pakis seperti ini ditempel, ataupun bisa juga akarnya yang sudah remuk yang berbentuk cacahan bisa juga kita gunakan sebagai media tanam. Contohnya yang ini. Nah, yang ini di dalam pakis cacah, ini bisa tumbuh subur untuk anggreknya. Jadi selain di papan pakis bisa juga di pakis cacah seperti ini. Dan penyiraman ini lebih menahan air kalau untuk pakis cacah seperti ini. Jadi menyiram setiap hari atau 2 hari sekali masih aman dibanding papan pakis yang seperti ini lempengan. Kalau untuk lempengan lebih poros. Ini seperti media tanam arang, harus disiram setiap hari. Kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Yang berikutnya bisa memakai media tanam dari kulit kayu. Contohnya yang ini. Sebentar, aku turunkan dulu, agak susah. Yang ini ditanam memakai media tanam kulit kayu. Kulit kayu yang paling bagus adalah kulit kayu dari pohon pinus seperti ini. Jika tidak ada pohon pinus, bisa memakai kulit kayu dari pohon yang lain
seperti mahoni ataupun yang lainnya. Yang penting teksturnya keras, jadi lebih awet. Kalau kurang keras, mudah berjamur dan juga mudah lapuk tentunya ya. Itu kurang bagus untuk pertumbuhan anggrek. Jadi sebaiknya memakai kulit kayu yang keras. Yang lebih direkomendasikan yaitu kulit dari pohon pinus, kulit kayu pohon pinus. Kita lanjutkan ke media tanam berikutnya. Jadi semua media tanam intinya bagus untuk anggrek, tergantung kita yang merawat anggreknya. Jika kita bisa menyiram setiap hari atau kita terlalu rajin menyiram, usahakan memakai media tanam yang poros seperti arang, akar pakis ataupun kulit kayu. Seperti itu. Jika telat menyiram, kendalanya akan dehidrasi, anggreknya akan dehidrasi. Tapi jika rajin menyiram, akan sangat bagus pertumbuhannya pada media tanam tersebut. Kita lanjutkan lagi ke media tanam yang berikutnya. Media tanam yang berikutnya adalah ini nih, sabut kelapa. Nah, yang ini anggrek impor dari Thailand. Yang ini memakai media tanam sabut kelapa seperti ini. Ada dua alternatif bisa memakai sabut kelapa seperti ini, agak besar bentuknya potongan sabut kelapanya. Bisa juga memakai coco chips atau sabut kelapa yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini lebih bisa menahan air. Jadi untuk sabut kelapa seperti ini bisa menahan air lebih lama daripada media tanam arang. Untuk penyiraman bisa 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Jadi intinya untuk penyiraman dilakukan ketika media tanam menjelang kering. Jika media tanam masih basah, masih becek, jangan disiram karena akan busuk. Anggrek tidak terlalu suka dengan kondisi becek dan terlalu lembab. Dia inginnya perakaran tetap lembab tapi tidak becek. Itu yang paling bagus untuk pertumbuhan anggrek. Dan media tanam ini pun cukup bagus. Kita lihat pertumbuhan daunnya dan batangnya juga bagus. Apalagi ini sudah mulai tinggi, hampir 1 meter lebih ya batangnya untuk yang ini. Di atas 1 meter. Kita lanjutkan lagi ke media tanam berikutnya. Media tanam berikutnya yang banyak digunakan pada petani dendrobium lokal. Nah, ada ini. Ini adalah daun kaliandra. Ini ya, cakep. Yang ini memakai media tanam daun kaliandra. Kenapa memakai media tanam ini? Karena untuk pertanian lokal harga arang cukup mahal. Jadi mengantisipasinya atau mengakalinya memakai media tanam daun kaliandra. Dengan media tanam ini pertumbuhan anggrek bisa bagus karena mengandung unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan anggrek. Jadi media tanam ini bisa meminimalisir penggunaan pupuk kimia yang harganya cukup mahal. Juga meminimalisir media tanam arang yang harganya cukup mahal. Untuk harganya sendiri daun kaliandra seperti ini mudah ditemui di dataran tinggi dan menjadi gulma. Jadi mudah banget mendapatkannya jika di dataran tinggi dan sangat murah tentunya dibanding arang. Untuk saat ini di skala PT pun perkebunan yang besar tidak full arang. Kalau dulu memang full arang media tanamnya, untuk sekarang petani dendrobium untuk sekelas perusahaan besar biasanya dicampur dengan batu sprit atau batu kecil-kecil untuk bahan bangunan. Biasanya seperti itu. Bawahnya, bagian bawah batu kerikil, batu kecil-kecil, kemudian ditambahkan arang. Karena memang harga arang cukup mahal untuk arang yang berkualitas. Arang yang paling bagus untuk anggrek biasanya dari pohon kopi atau pohon bakau yang memang kayunya cukup keras. Jika memakai pohon yang lembek, bukannya bagus, malah akan kurang bagus ke anggreknya. Jadi sebaiknya jika mau memakai arang, pilihlah arang yang bagus untuk anggrek, khusus untuk anggrek. Cuman ada kelemahannya lor. Kalau arang, full arang harganya mahal tapi tidak kadaluarsa. Kalau yang ini media tanam daun kaliandra ini lebih cepat kadaluarsa ya, lebih cepat asam. Makanya jika kita membeli anggrek dengan media tanam daun kaliandra, jika sudah habis bunganya, kita potong tangkai bunganya dan kita segera ganti daun kaliandranya dengan media tanam yang baru. Misal yang seperti ini, yang di belakangnya. Nah, untuk yang ini bunganya sudah hampir habis. Nanti misalkan jika sudah bunganya habis, sudah rontok semua, kita potong dari sini. Kita potong aja seperti ini. Kemudian media tanamnya dibersihkan. Media tanam yang lama karena memakai daun kaliandra seperti ini, sebaiknya kita ganti jika tidak ingin terlalu stres
ke tanamannya, cukup direndam atau disiram dengan air yang mengalir agar media tanam bagian atas terbuang. Atau jika mau full diganti itu lebih bagus, kita cabut aja. Nah, seperti ini. Ini harus dibuang ya media tanamnya, soalnya sudah kadaluarsa. Untuk media tanam daun kaliandra biasanya paling bagus di 6 bulan pertama. Jika sudah di atas 6 bulan pertumbuhannya atau media tanam ini kurang bagus, sudah terlalu asam, jika tidak diganti nantinya akan berpengaruh buruk, berefek buruk pada pertumbuhan anggrek kita. Biasanya jika tidak diganti, daunnya mulai rontok semua dan akan jadi gundul karena media tanam sudah terlalu asam. Tapi jika diganti tidak masalah, biasanya daun ini masih bisa bertahan dan juga tumbuh lagi tunas-tunas baru yang lebih subur. Ya seperti itu. Itu kelemahan daun kaliandra. Selain kelebihannya yang bisa meminimalisir kebutuhan pupuk, juga ada efek sampingnya. Jika sudah di atas 6 bulan, ini kurang bagus kondisi media tanam dan harus diganti. Kita lanjutkan lagi ke media tanam yang lainnya. Media tanam yang selanjutnya ada sphagnum moss seperti ini. Nah, untuk sphagnum moss cukup bagus menyerap airnya, bisa meminimalisir intensitas penyiraman. Jadi untuk anggrek yang ditanam dalam sphagnum moss seperti ini, menyiramnya cukup 4 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau media tanam masih becek jangan disiram, dan tentunya harus ditempatkan di bawah naungan. Jangan full rain. Jika full rain kurang bagus nantinya. Untuk yang ini saya tempatkan full rain, pertumbuhannya kurang bagus ya karena media tanam terlalu becek. Jadi untuk media tanam seperti ini seharusnya atau idealnya ditempatkan di bawah naungan yang terlindung dari air hujan. Karena sangat becek banget. Jika mau full rain, kita ganti potnya, jangan memakai pot yang seperti ini. Untuk media tanam sphagnum moss kondisi atau ditempatkan full rain, kita bisa memakai pot yang lebih banyak lubangnya ya, agar cepat keluar kelebihan airnya. Atau bisa juga memakai pot seperti ini. Untuk yang ini kan potnya cepat keluar airnya, jadi cepat terbuang kelebihan air. Tapi jika mau menanam full rain dengan kondisi full sphagnum moss seperti ini pun harus ditanam pada kondisi tidak hujan atau bukan pada puncak musim penghujan, baru bisa. Untuk yang ini sphagnum mossnya full. Plan yang ini saya berikan full sphagnum moss, tidak dikurangi, ditambahkan pinggirannya dengan arang dan ditanam di pot seperti ini. Tapi tidak pada saat puncaknya musim penghujan, sehingga ketika memasuki musim penghujan, memasuki puncak musim penghujan, akar sudah banyak, perakaran di samping sudah banyak, di atas juga, jadi bisa mengeluarkan kelebihan air, jadi aman. Kalau misalkan ditempatkan atau ditanam pada puncak musim penghujan, pasti busuk, beresiko busuk. Selain itu untuk sphagnum moss karena cukup bagus menahan air, saya juga memakai media tanam tersebut untuk pelembab seperti ini. Nah, untuk anggrek yang ini dari dataran tinggi, karena memang membutuhkan kelembaban yang cukup tinggi dan tingkat porositas yang bagus, jadi saya tambahkan sphagnum moss dan juga ditempel di akar pakis seperti ini, di papan pakis. Jadi lebih aman ya, kelembabannya tetap terjaga dan ditempatkan full rain. Untuk yang ini pun sama. Nah, untuk yang ini dendrobium ini udah bagus, ditempatkan full rain dengan media tanam sphagnum moss di bagian dalamnya. Cuman dibungkus lagi dengan jaring dan tempel di papan pakis. Ini udah rawatan lama, akarnya udah bagus, kelembaban tetap terjaga dan juga sirkulasi udara tetap terjaga. Jadi bisa aman kalau caranya seperti ini dengan media tanam full sphagnum moss. Terlanjutkan lagi, jika mau yang lebih komplit kita bisa kombinasi. Nah, untuk yang ini, untuk plan yang ini saya memakai beberapa jenis media tanam. Bagian tengahnya saya memakai media tanam sabut kelapa seperti ini ya, bawaannya tidak saya kurangi, saya tambahkan, masukkan aja semua. Kemudian di pinggirannya saya tambahkan pokok chips atau sabut kelapa yang berbentuk dadu seperti ini. Untuk bagian paling bawah saya tambahkan arang ya. Di bagian bawah dasarnya saya beri media tanam arang agar cukup poros dan lebih mudah mengeluarkan airnya. Dan pada bagian atas pinggirnya saya tambahkan pokok chips dan juga saya tambahkan lumut hidup. Selain menambah
estetika juga bisa menjaga kelembaban pada area perakaran paling atas. Tapi air cepat terbuang karena bagian bawahnya memakai arang. Seperti itu. Ini lebih cantik jadinya. Biarpun kecil, cantik. Sementara sekian aja dulu karena sudah sore, ini hampir jam 6 sore. Saya ngevlog pulang kerja baru bisa ngevlog. Jika ada pertanyaan atau yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk pemupukan itu hal yang berikutnya, nomor sekian. Yang penting media tanam dulu. Media tanam yang bagus, media tanam yang cocok untuk kita sebagai pemiliknya atau yang merawatnya. Itu akan menghasilkan anggrek yang sehat dan yang bagus tentunya. Sementara sekian aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.